Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Kembar Tiga Hamanis. Saya Hanan. Saya Ihsan. Saya Jamaluddin. Mana manannya? Manan Lagi absen. lagi absen Lagi ya. absen guys, lagi ada kegiatan Ya, yang tidak bisa ditinggalkan. Iya, ya beginilah yang namanya apa ya? Kita juga masing-masing punya kegiatan gitu Iya, ya. Jadi betul. kadang bisa kumpul, kadang kita lagi nggak kumpul ya. Seadanya aja lah gitu ya. Iya. Yang penting kita terus berkarya lah. Jadi hari ini bukan Hamanis tapi Hais. Apa tuh Hais? Hanan Ihsan. Tapi nggak apa-apa, nggak tidak mengurangi hikmatnya acara ini. Tetap insya Allah tetap akan terus berjalan kontennya, walaupun ada berdua, bertiga, tetap karena tujuan kita untuk memberikan manfaat buat semuanya. Dan juga menghibur ya. Insya Insya Allah. Alhamdulillah kita di sini ada Abah lagi, masih bersama Abah. Gimana ini? Ini aku ada kopi. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah nih teman-teman tadi bikin kopi. Abah juga ini apa nih, Bah? Bandrek. Abah punya Abah ada bandrek. Kamu nggak bikin apa-apa tuh, kosong nggak enak di kamera tuh. Lagi diet ini. Oh Ya, dia lagi ngurangin gula. ngurangin gula. Ini kalau ditawarin mau kopi nggak? Enggak. Segini doang nih, nggak mau. Nggak mau. Oh lagi diet ya. Tapi udah bikin minuman sendiri sih. Oh bikin minuman sendiri? Iya, ada nih. Apa coba? Kan gede sorangan gitu. Coba deketin kamera, deketin kamera. Katanya dia, tapi ternyata minumannya kopinya lebih banyak. Alhamdulillah. Biar nggak ngantuk. Biar nggak Bang Ihsan. ngantuk, ya. Oke. Segar. Ayo, Bah. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah usolli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Bang Hanan sehat, Pak Ihsan sehat. Alhamdulillah. Bang Manan juga sehat di sana. Mudah-mudahan amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah. Pokoknya siapapun di luar sana, keluarganya mudah-mudahan Allah jadikan hamba-hamba yang sehat walafiat. Amin. Ya, diambil dosa-dosanya. Amin. Dilepaskan rezekinya. Amin. Pokoknya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin. Allah ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang ibadah itu kan jenisnya banyak. Nikah juga ibadah. Udah. Terus nikah ibadah kan? Kamu udah nikah belum? Belum lah. Berarti belum ibadah. Iya. Kamu udah nikah belum? Belum. Tapi mau? Mau lah. Mau. Iya. Ibadah banyak jenisnya, termasuk nikah adalah ibadah. Tapi salah satu ibadah yang jangan tergesa-gesa ada salah satunya nikah. Jangan tergesa-gesa. Gitu. Kenapa tergesa-gesa itu tidak bagus? Al-ajalah minasyaiton. Berburu-buru itu bagian dari perbuatan syaitan. Harus disegerakan, kalimatnya disegerakan, bukan tergesa-gesa ya. Beda, konteksnya beda. Harus disegerakan itu adalah dia yang sudah cukup penghasilan ya ada. Ya walaupun ukurannya bukan 1J, 1M, 1T bukan. Harus disegerakan. Orang yang sudah lanjut takut terjerumus harus disegerakan. Atau seorang janda, seorang duda itu harus disegerakan kalau dia sudah mampu. Tapi jangan tergesa-gesa tadi. Udah segera boleh. Udah nggak kuat, nggak tahan, tapi mengukur diri belum mampu, puasa dulu. Kalau nggak disegerakan ntar diambil orang gimana tuh, Bah? Nggak apa-apa. Berarti bukan jodohnya. Oh, bukan jodohnya ya? Ya, Indonesia luas, Bos. Gaya. Iya, bunga tak cuma setangkai, kumbang tak cuma seekor gitu ya. Iya. Jadi salah satu ibadah adalah ya nikah. Yang udah mampu disegerakan, tapi jangan tergesa-gesa. Nah, minum dulu ya. Iya. Oke guys, kita minum dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Salah di mulut. Alhamdulillah, kopinya segar. Dan kopinya ini terbuat dari kopi. Iya betul, kopi itu hitam makanya warnanya. Iya. Tapi ada kurangnya. Kurang gorengan. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi guys. Kita lanjut. Jadi ya hakikat dari beristri itu kan ibadah. Jadi nikah itu 2, 3, 4. Batasannya kan 4 ya. 5 nggak boleh coba. Nggak boleh. 4 batasannya.
Tapi kalau tidak bisa adil, cukup satu saja. Kalau beristri 4 cuma mengarahnya ke punya istri 4 saja, justru malah dikhawatirkan ibadahnya malah lalai. Fokus dengan istrinya, ngurusin istri saja gitu. Lebih ingat ke istri pada ke Allah gitu ya. Gitu. Kita pun harus mengukur kemampuan. Ngulur 1 saja sudah repot, apalagi 2. Kemampuan 1 pengennya 4 ya keok. Aku nggak ngerti. Aku nggak paham itu. Kamu ngarahnya ke sana ngarahnya. Bukan ngarah ke sana. Dia itu maksudnya tiba-tiba ngomong. Iya, kamu bisa jadi capek. Kamu Ya, ngurusin iya, istri gitu. makanya nggak paham jelasin. lanjut Bang. Ya, gini. Aku udah nggak ketawa loh. Kamu tahu-tawa. Aku baru mau nanya, kamu tahu. Lanjut nanya. Nikah itu bukan karena gaya, tapi karena Allah nikah itu. Karena tujuan nikah kan supaya ada ketenangan. Jadi mau maksiat ingat istri, nggak jadi maksiat. Begitu tujuan nikah itu. Jadi punya keturunan supaya menjalankan agama, melanjutkan dakwah. Gitu tujuan nikah tuh, bukan hal-hal yang lain. Kalau orang punya istri 4 tuh begini biasanya. Istri pertama biasa-biasa aja, jarang ditanya. Istri yang kedua agak cakep nih, agak diperhatikan. Istri yang ketiga cakep, cantik, waduh, diperhatikan banget. Istri yang keempat nih, cakep banget. Muda lagi, cantik banget, diperhatikan, disanjung-sanjung. Waduh, kan begitu. Nah, itu seharusnya menjaga itu tuh. Kalau terjadi seperti itu, yang pertama dibiarin, yang kedua agak diperhatikan, yang ketiga agak diperhatikan, yang keempat diperhatikan banget, disanjung-sanjung. Tuh istriku yang keempat hebat banget. Nah, kalau begitu nggak bagus. Malah timbul sakit hati. Malah timbul sakit hati. Ujung-ujungnya ketika suaminya mau mati, kan, lama kelamaan suaminya makin menua, datanglah ajal. Ketika lagi mau datang ajal, dipanggillah istri 4 itu. Istri keempat ditanya, aku sudah hampir mati. Kalau aku mati, mau nggak kamu ikut ke dalam kubur dengan aku? Kata istri keempat, maaf, aku nggak bisa ikut. Aku nganter sampai rumah duka aja. Tuh, istri keempat. Padahal disanjung-sanjung loh. Ya kan? Disanjung-sanjung, Masya Allah. Istri ketiga ditanya, apakah kamu mau ikut denganku masuk ke dalam kubur? Kata istri ketiga, maaf, sama aku juga nggak bisa ikut. Aku sampai di pemakaman aja. Tanya lagi istri yang kedua, kamu mau ikut dengan aku kalau aku mati masuk kuburan? Maaf, aku pun nggak bisa, sampai depan kuburan kamu aja aku ikut. Ya bersedihlah orang ini. Si laki-laki bersedih. Kenapa? Istri yang disanjung-sanjung, istri yang keempat yang cantik nggak mau. Istri ketiga nggak mau. Kedua nggak mau. Akhirnya tanya ke istri yang pertama. Istri yang pertama tuh yang biasa, yang sering dicuekin. Ketika ditanya, apakah kamu mau ikut denganku dalam kubur? Dia mengatakan, aku mau ikut denganmu. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Coba istri pertama tuh. Ini hakikat beristri 4 itu sebenarnya. Istri yang 4 itu bukan 4 istri, tetapi yang mengiringi kita setiap hari itu. Itu tuh. Ingin tahu siapa istri yang keempat? Harta. Berarti ada maksudnya nih berarti ya? Iya. Oh, jadi penandaian jadi Pak ya? Iya. Nangkap nggak tadi? Jadi hakikat bersih 4 itu bukan punya 4 istri, tapi hakikat beristri 4 itu adalah itu yang selalu ada dalam diri kita. Ya, kita sering dipermainkan oleh 4 hal itu. Istri keempat itu adalah harta. Harta itu walaupun kita sanjung-sanjung bangga dengan harta, bisa beli mobil pakai harta tuh, beli helikopter, beli kereta api, beli Mercy dan lain sebagainya. Tapi ketika mati ikut nggak? Nggak ikut. Pun mobil ikut masuk dalam kubur kegencet kita. Itu harta. Istri keempat itu pada dasarnya adalah harta. Istri yang ketiga siapa? Teman kita.
sebaik-baiknya teman, teman jauh, ya teman kita, teman SD, SMP, SMA, teman pesantren kita, kalau kita mati ikut nggak? Nggak mau. Padahal kita sering-sering bantu dia, sering nolongin dia. Tapi kalau kita mati ikut nggak? Enggak, teman. Makanya carilah teman-teman yang betul-betul mencintai kita karena Allah, bukan ketika kita ada dekat kita. Atau kita sebaliknya, ketika kita punya teman dia lagi Viral, naik daun. nah deketin. Enggak begitu. Teman sejati itu ya ketika suka dan duka. Tapi ketika kita lagi sakarat, kita akan masuk kubur, nggak bakalan ikut dia. Itu diibaratkan istri ketiga. Istri kedua juga nggak bakalan bisa ikut. Siapa istri kedua? Keluarga kita. Kita cinta kepada anak kita, ibu kita, kakak kita. Tapi ketika kita mati nggak bakalan mau ikut. Walaupun nangis-nangis, Bang. Walaupun nangis-nangis. Nangis di situ, udah dikuburin, pulang bisa jadi girang. Anak memperebutkan harta warisannya. Iya, benar-benar. secinta-cintanya kita, misalkan seorang bapak kepada seorang anak, kalau bapak mati, anak pasti nggak bakalan mau ikut. Enak aja, masih muda saya. Ya, Walaupun sedih ditinggalin, Bang ya. walaupun sering ditinggalin, tetap nggak bakalan mau ikut. Begitu, makanya ya beruntunglah kalau kita punya harta yang berkah, teman yang soleh, anak yang soleh-soleha, istri yang soleha, atau nanti kalau buat istri, suami yang soleh. Makanya ish masyita, kata Rasul dari malaikat Jibril, ya Muhammad ish masyita fa innaka mayitun. Hai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tapi ingat kamu akan mati. Yang kedua, wahbab masyita fa innaka mufarriquhu. Cintailah apapun yang kamu cintai, tapi ingat mereka akan meninggalkanmu. Jadi kita jangan terlalu cinta dengan harta, jangan terlalu cinta dengan teman, jangan terlalu cinta kepada keluarga, karena kalau kita mati itu mereka nggak ikut. Ya, tapi istri pertama ini, siapakah istri pertama itu? Amal kita. Amal. Istri keempat adalah harta kita, istri ketiga adalah teman kita, istri kedua adalah keluarga kita, istri pertama amal kita, yang jarang kita perhatikan tuh. Padahal dia yang siap ikut. Amal kita tuh. Amal yang hebat itu bukan amal yang banyak, tapi ahsanu amala. Bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Gitu, amal yang diterima itu amal yang baik, bukan yang banyak. Gimana kalau banyak dan baik? Bagus. Ini udah sedikit jelek. Nah, Bukan berarti dengan abang ngomong begini ntar teman-teman mending amal sedikit tapi baik lah. Ya kalau bisa banyak baik itu lebih bagus. Jangan sampai salah paham. jadi memang beramalah sebanyak-banyaknya. Ya, dan diiringi dengan amalannya dengan ahsan, baik, ahsanu amala. Begitu. Itulah hakikat beristri 4. Hakikat beristri 4 itu adalah 4 yang ada dalam diri kita kendalikan. Gitu. Harta, teman, keluarga, amal. Yang ikut amal. Istri pertama. Istilahnya begitu. Ini kan nyambung. Jadi yang pertama amal gitu ya. Jadi orang ada yang lebih mentingin keluarga, kerja di pagi sampai malam gitu ya, sampai ngelupain amal gitu kan. Ibadahnya dilupain. Yang kedua amal, yang ketiga tadi apa? Teman. Ada juga orang yang lebih mentingin teman daripada keluarga gitu Pak ya. Istilahnya begitu. Jadi lebih banyak nongkrong sama teman daripada ngumpul sama keluarga. jadi istilahnya lebih mentingin isi yang ketiga daripada yang satu kedua gitu ya. Nah, ada juga yang lebih bisa mengalahkan semua itu harta gitu. Betul. Ya, amal lupa, keluarga dilupain, bahkan teman yang biasa nemenin kita pun bisa dilupain demi harta. Betul sekali guys. Tetapi justru ketika kita mati, yang ikut cuma nomor 1, yaitu amal baik. Betul. Ada juga Pak yang ditanya, kalau aku mati kamu mau ikut nggak? Nggak mau. Emang kenapa? Nggak muat. Aduh.
Ya alhamdulillah itulah teman-teman perbincangan kita. Seru ya. Sharing-sharing diskusi. Mungkin dari awal ada yang terpancing emosi duluan. Ini ngomongin poligami istri 4 ya. Seru ya. Mungkin kita harus bikin thumbnail yang membakar gitu. Membakar. Jadi jangan sampai nonton setengah-setengah bisa bikin emosi. Iya. Jadi nontonnya sampai akhir. Pasti akan ketemu titik temunya di mana. Maknanya apa? Nah, boleh teman-teman mau nanya apa gitu kan, mau sharing-sharing apa, boleh tinggalin di kolom komentar. Ya, yang nanya ukuran sepatu saya 42 ya. Saya juga 42 gitu. Baju saya L gitu. Ya, baju saya XL ya. Ya barangkali ada yang mau marketin gitu ya. Ya, beliin ya, boleh. buat dipajang di sini. Iya, pajang di sini boleh. Kalaupun terus misalkan punya usaha apa gitu kan, makanan snack-snack gitu, boleh kirim daripada kosong begini. Iya, daripada kosong. Yang punya usaha snack, makan, minuman silahkan kirim ke sini. Kita pajang sini. Kita promoin. Pada kosong begini kan ya Allah. Iya, aduh ya Allah. Minum dulu guys. Ya minum. Alhamdulillah. Ya. Kerasa kita sudah sampai di ujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dari Abah, dari Hanan, Ihsan juga ada manfaatnya. Amin. Kalaupun ada yang nggak baik jangan diikuti, jangan didengar. Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa terus pantengin channel YouTube kita karena insya Allah kedepannya kita bakal Lebih sering upload video lagi. Terima kasih juga buat Ihsan yang sudah menyempatkan hadir. Kita tahu sangat sibuk ya setiap harinya. Kayaknya udah kayak nanti. Balik sibuk apa ya? Makasih juga buat Abah yang udah nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, yang belum subscribe dan juga tekan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan setiap ada video baru dari kita. Juga jangan lupa di like, comment, share, dan juga Kembar Tiga Hamanis juga di follow. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Saya Ihsan, Saya Hanan. Saya Abah Jamaluddin. sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.